Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim. Tapi sebelumnya, bagi saudara yang baru kali ini bertemu dengan YouTube saya ini, atau baru kali ini berkunjung ke YouTube saya ini, jangan lupa untuk subscribe dan untuk klik itu like-nya, dan juga untuk share dengan teman-teman yang lain supaya YouTube ini makin berkembang. Dan jikalau saudara merasa tergerak dan mau membantu pelayanan ini bagi perkembangan video ini, saudara bisa memberikan persembahan melalui akun bank saya yang ada di bawah ini. Baik, pertanyaan kali ini berasal dari Romo Juventius di Salatiga. Pertanyaannya, Romo Haji, kenapa Yesus pergi dulu naik ke surga baru bisa Roh Kudus datang? Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Baik, Romo Juven, mari kita baca di dalam bahasa aslinya dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Tetapi ego tid alisian lego, aku berkata kepadamu dengan sebenarnya. Lego imin, aku berkata kepadamu dengan sebenarnya. Simferi adalah lebih berguna, imin bagimu, ina, bahwa ego apelso, bahwa aku akan pergi. Ian garmi apelso, karena jikalau aku tidak pergi, o parakletos umi elsi pros imas, penghibur itu tidak akan datang pada kalian. Ianda poreftu, tetapi jikalau aku pergi, pemso, aku akan mengirim afton pros imas, aku akan mengirim dia kepadamu. Parakletos atau penghibur atau pembela atau pensafaat, yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus, Rohnya Allah, yang tinggalnya memang di dalamnya Allah. Nah, kalau dia dikirim berarti keluar dari Allah melalui Yesus, lalu dikirimkan kepada kita, Yesus sebagai firman-Nya Allah. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya. Jadi roh Allah itu asalnya di dalam Allah. Dan roh Allah itu dikatakan di dalam Yohanes 14 atau parakletos ini, dikatakan dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke, terima kasih.
Jadi dikatakan ean agapateme, jikalau kalian mengasihi aku, tas entolas tas imas, tirisete, kalian akan memelihara perintah-perintahku. Kago dan aku, erotiso ton patera, akan memohon sang Bapa, ke alon para kliton zosi imin, dan seorang penolong yang lain dia akan berikan kepadamu, ina supaya i met imun iston eona, supaya dia ada tinggal di dalam kamu. Ayat 17, topnehmatis alitias, roh kebenaran. Jadi di dalam ayat ini dikatakan bahwa penghibur itu adalah roh kebenaran, dan dia disebut sebagai penghibur yang lain. Jadi kalau begitu, kalau dia penghibur yang lain, ada seorang penghibur sebelumnya, dan penghibur yang lain yang roh itu akan mewakili atau menghadirkan penghibur yang sebelumnya itu. Nah, penghibur yang sebelumnya itu siapa? Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya. Tekniamu, bocil-bocilku, gitu sebenarnya ya. Karena dalam terjemahan dalam anak dalam bahasa Indonesia ini ada anak dalam arti ya memang anak. Tapi anak yaitu punya ios. Nah, di sini adalah kata teknia. Teknia itu artinya anak kecil. Jadi bocil gitu ya. Bocil-bocilku maksudnya itu ya. Tata grafoimin. Hal ini kutuliskan kepadamu, ina, supaya mi amartite, supaya jangan kalian berdosa. Keeantis amarti, dan jikalau ada seseorang yang berdosa, para kliton ehomen prostan petos patera, kita punya seorang paraklitos kepada Bapa, isun Kriston dikeon, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi kata paraklitos yang seharusnya diterjemahkan sebagai penolong atau penghibur atau pembela, di dalam terjemahan LAI di situ diterjemahkan sebagai pengantara, dan itu terjemahan yang tidak tepat, sebab kata pengantara itu ada kosa katanya sendiri. Coba kita baca dari 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus. Nah, di situ ada kata pengantara, ya. Apa kata pengantara dalam bahasa aslinya bunyinya apa? Saya bacakan di sini, ya. Isgarteos. Karena Allah itu Esa atau satu, iske mesitis theo, dan satu pula mesitis, pengantara kepada Bapa, ke antropon dan manusia. Satu pula pengantara kepada Bapa dan manusia, antropos Kristus Yesus, manusia Yesus Kristus. Jadi di sini kata pengantara itu bunyinya mesitis. Sedangkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 tadi yang diterjemahkan sebagai pengantara itu bunyinya adalah parakletos.
parakletos. Berarti artinya bukan pengantara, artinya adalah penghibur. Jadi sebelum Roh Kudus turun, Yesuslah yang menjadi penghibur itu. Nah, Roh Kudus akan datang untuk menggantikan kehadiran Yesus di dunia ini. Karena jikalau Yesus masih dalam wujud kemanusiaannya yang belum dimuliakan dan tidak pergi, dia tidak perlu diwakili kehadirannya oleh siapapun, karena dia sendiri ada di dunia ini. Tapi karena Yesus akhirnya dimuliakan setelah bangkit dari mati, naik ke surga, dia dimuliakan. Dan dia mengatakan akan tetap menyertai murid-muridnya selama-lamanya. Dan tidak mungkin dalam wujud fisiknya itu dia bisa hadir di mana-mana. Maka kehadiran Yesus itu adalah melalui kehadiran daripada Roh Kudus yang menjadi penolong yang lain, yang menjadi parakletos yang lain. Yesuslah parakletos itu sebelum Roh Kudus diturunkan. Tapi setelah Roh Kristus naik ke surga, karena itu syaratnya Roh Kudus itu turun memang, baru Roh Kudus itu diturunkan sebagai penolong yang lain, yang mewakili kehadiran Yesus bagi kita. Di mana Roh Kudus hadir, disitulah Kristus hadir. Kita baca di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Terus? Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Roh Kudus itu tidak datang sebelum Yesus dimuliakan. Dimuliakan bagaimana? Dengan jalan dibangkitkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Itulah dia dimuliakan. Baru dengan dia berada di sebelah kanan Allah, itu Roh Kudus diturunkan. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 32-33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan. Sesudah dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, artinya dia duduk di sebelah kanan Allah, dimuliakan. Dan menerima Roh Kudus. Lalu menerima Roh Kudus yang tadinya berada di dalam Allah ini. Maka dihancurkannya apa yang bukan dihancurkannya. Maka dicurahkannya. Maaf, dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar. Bukan dihancurkannya ya, dicurahkannya. Jadi dia menerima Roh Kudus yang berasal dari Bapa ini, yang keluar dari Bapa ini, diterima oleh Yesus, lalu dicurahkan kepada orang percaya untuk selama-lamanya. Karena dia wujudnya bukan fisik, maka dia bisa hadir di dalam hati manusia dan kapanpun, karena roh ini tidak bisa mati. Jadi kehadiran Yesus di dalam roh tidak terbatas dalam wujud fisiknya. Sebab kalau kehadirannya dalam wujud fisik, kalau dia di Yerusalem, tidak mungkin di Galilea. Karena dia di Galilea, tidak mungkin dia berada di tempat yang lain. Padahal Kristus mengatakan dia akan menyertai kita dan dia akan tinggal dalam hati orang yang percaya sebagai aliran air hidup. Ya tadinya Roh Kudus sudah ada, tapi tidak tinggal di dalam hati lah. Masalahnya di dalam hati ini. Maka dia untuk tinggal dalam hati, maka perlu Yesus dimuliakan, dan kehadiran Yesus itu diwakilkan dalam Roh Kudus yang hadir di dalam hati setiap orang yang percaya.
Dengan demikian, Yesus dapat dialami oleh semua orang yang percaya sampai akhir zaman nanti melalui Roh Kudus, karena Yesus hadir di dalam rohnya, di mana ada Roh Kudus, disitulah Kristus hadir. Coba kita baca dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat 16-17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi rohnya di dalam batinmu, ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Nah, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Bagaimana diamnya Kristus dalam hatimu? Yaitu roh yang tinggal dalam batin itu. Di mana roh itu hadir, disitulah Kristus hadir. Dan di dalam Roh Kudus ini, orang dapat mengerti hakikat Kristus sebagai Tuhan yang dimuliakan. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, tidak ada seorang yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tidak ada orang dapat mengenal Yesus itu siapa kecuali di dalam Roh Kudus ini. Jadi Roh Kudus itu turun tujuannya untuk menghadirkan Yesus yang tadinya berwujud manusia dan tetap berwujud manusia yang dimuliakan. Tetapi karena dia wujudnya manusia, kalau dia hadir di satu tempat, dia tidak bisa hadir di tempat yang lain. Maka agar kehadirannya dapat sekaligus di dalam hati semua orang percaya sepanjang zaman, itu hanya hadir melalui roh ini. Oleh karena itu Roh Kudus disebut sebagai penolong yang lain, sebab Yesuslah sang penolong itu, Yesuslah sang parakletos itu, tetapi karyanya untuk menjadi penolong itu sekarang dihadirkan oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus disebut sebagai penolong yang lain. Jadi itu. Jadi Yesus perlu dimuliakan, sehingga dengan demikian, dengan dimuliakan dia menerima roh itu dari Bapa, lalu roh itu dicurahkan kepada kita, sehingga roh itu diam di dalam hati kita, mewakili kehadiran Yesus, sehingga dengan demikian perlulah Yesus itu pergi dulu untuk supaya roh itu datang dan tinggal di dalam hati orang yang percaya. Jadi demikian Romo Yuven. Saya kira itu dapat menjadi pemahaman lebih jauh. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.